Rumah ini tak pernah benar-benar ramai, bahkan sebelum Widya meninggal. Aku, Diki, dan Sepi yang duduk di antara kami, di meja makan, di ranjang kamar, bahkan di ruang tamu tempat TV menyala, tanpa ada yang benar-benar menonton. Tapi sejak Heru datang, semuanya terasa berbeda. Sepi itu tetap ada, tapi warnanya berubah seperti sunyi yang menyimpan bisikan. Aku masih ingat malam ketika Widya meninggal, suaranya di telepon masih terngiang. Napasnya terengah minta dibelikan obat, tapi Diki tak sempat pulang, dan saat kami datang, semua sudah terlambat. Hanya anak kecil berumur 3 tahun itu yang menangis sesenggukan di pelukan Heru, matanya sembab, tubuhnya menggigil. Kita ajak mereka tinggal di sini dulu ya, kata Diki malam itu, matanya merah. Kasihan ponakan kita. Aku mengangguk, tak tega menolak. Lagi pula aku rindu kehadiran anak di rumah ini. Sudah 5 tahun dan rahimku tetap sunyi seperti ranjang kami. Heru tak banyak bicara, pendiam kukira. Tapi sikapnya sopan, selalu menunduk kalau bicara denganku. Ia gendong anaknya sendiri, nyiapin susu, tidurin sambil nyanyi lirih yang membuatku diam-diam menangis saat melihatnya. Karena aku belum pernah melihat sisi seperti itu dari Diki. Karena aku belum pernah mendengar nyanyian seperti itu dari seorang suami. Karena aku belum pernah disentuh lembut, bahkan oleh pria yang kupanggil suamiku sendiri. Heru dan anaknya tinggal di kamar paling ujung, ada babysitter juga yang tidur di kamar sebelahnya, tapi aku sering begadang. Entah kenapa, ada dorongan dalam hatiku untuk menyendiri di ruang tengah atau duduk diam di dapur sambil minum teh. Sekadar berharap bisa melihat Heru keluar kamar membawa anaknya yang terbangun, dan setiap kali kami bertemu mata, selalu ada yang tak bisa dijelaskan. Kak Risa capek ya? Tanyanya satu malam sambil nyedokin bubur ke mangkuk kecil, tangannya lincah, wajahnya teduh. Aku hanya menggeleng. Enggak apa-apa kok, cuman susah tidur. Kalau kayak gitu, jangan dipendam. Kadang tubuh lelah karena hati juga capek. Aku kaget dia bilang begitu. Kukira dia cuma cowok yang dulunya agak cuek. Tapi malam itu, ada sesuatu dalam nada bicaranya yang membuatku nyaris lupa kalau aku itu istri kakaknya. Malam-malam selanjutnya, aku semakin sering menemani anak Heru bermain. Kadang ikut menyuapi, kadang hanya menonton. Heru memandikan bocah kecil itu dengan sabar dan canda. Dan setiap malam, Diki makin jarang di rumah. Kalau pulang pun hanya diam, makan, mandi, tidur. Tak lagi ada obrolan ringan, tak lagi ada pelukan. Sampai suatu malam, Diki menggerutu. Ngapain kamu repot-repot urus anak Heru? Udah ada babysitter kan? Aku diam, aku menahan kata-kata yang hampir keluar karena aku ingin jadi ibu dan anak itu satu-satunya yang menganggapku begitu. Tapi aku hanya menjawab pelan. Aku cuman bantu. Halah, alasan aja kamu. Diki menyambung suaranya tinggi. Aku menatapnya lama, tapi tak ada api di mataku, hanya luka yang makin dalam. Dan saat ku toleh ke sudut dapur, Heru berdiri diam di balik tembok, matanya tajam, tapi tak bicara sepatah pun. Malam itu, aku duduk sendirian di teras, angin dingin menyentuh kulit tanganku yang menggigil. Tiba-tiba, langkah kaki mendekat, pelan, tegas. Maaf, aku dengar tadi.
Itu suara Heru. Aku tidak menoleh, tapi aku tahu dia duduk di bangku sebelah, sunyi menggantung di antara kami. Aku tahu ini bukan tempatku buat ngomong, tapi Kak Krisa itu perempuan baik, terlalu baik buat dikerasin, katanya pelan. Aku mengatuk bibir, rasanya ingin menangis, tapi aku tahan. Mataku mulai panas dan tiba-tiba jari-jarinya menyentuh tanganku, pelan, tidak menjalar, hanya menyentuh, tapi cukup untuk membuat jantungku berdetak di luar irama. Aku menarik tangan perlahan, tapi aku tidak marah. Aku hanya takut, karena di sentuhan sesederhana itu ada sesuatu yang kupendam selama bertahun-tahun. Keinginan untuk dicintai, dihargai, dan dimiliki. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku tidak merasa sendiri. Jam di dashboard mobil menunjukkan pukul 17.41 saat aku masuk gerbang perumahan. Hari ini, capeknya luar biasa. Deadline laporan, rapat, dan sedikit cekcok dengan rekan satu tim. Tapi semua itu lenyap. Begitu aku lihat si kecil, anak Heru berlari kecil dari teras sambil teriak, "Bunda pulang." Anak baik udah mandi sore ya? Aku jongkok menyambut pelukannya yang hangat. Babysitter cuma senyum, dan Heru muncul tak lama kemudian, masih pakai kemeja, tapi bagian lengan sudah digulung, menyapu sisa air dari ubin teras. "Capek, Kak?" tanyanya sambil meneguk air dingin dari gelas. Keringat tipis membasahi pelipisnya, tampan dalam cara yang sederhana dan jujur. Banget. Aku masuk meletakkan tas dan langsung ke dapur buat ambil teh. Heru menyusul, berdiri di seberang meja, hening, hanya ada suara anaknya yang bermain sendiri di ruang tengah. Dan detak jantungku yang anehnya jadi lebih keras, tiap kali hanya ada aku dan dia di ruangan sempit seperti ini. Kak Diki masih di luar kota ya? Aku mengangguk. 3 hari ini katanya di Bandung. Heru menunduk memainkan jari-jarinya. Aneh ya, rumah ini berasa beda kalau dia nggak ada. Maksudnya gimana ya? Tanyaku defensif setengah sadar. Lebih tenang, lebih hangat, ucapnya lirih, tapi sengaja tak berbisik. Ia ingin aku dengar, dan aku benar-benar mendengarnya. Aku melangkah menuju kulkas pura-pura sibuk, tapi langkah Heru pelan menyusul dari belakang. Dan sebelum aku menoleh, aku tahu dia sudah berdiri sangat dekat. "Kak," bisiknya, nafasnya menyentuh leherku. Aku menahan napas, tegang tapi tak bergerak. "Heru, jangan." "Kenapa Kak nggak boleh?" Suaranya pelan tapi berat. Lalu tangannya menyentuh punggungku. Tidak langsung menjalar, hanya diam. Tapi terasa seperti bara api di kulitku. "Karena aku kakak iparmu." Suaraku keluar nyaris sebagai bisikan, lemah, ragu. Tapi dia tidak menarik tangannya, bahkan lebih erat. Lalu aku merasa dia menempelkan keningnya di punggungku. "Kamu juga manusia, Kak. Kamu juga boleh merasa sendiri, dan aku lihat itu tiap malam." Suaranya mengguncang, pelan tapi masuk ke relung yang tak pernah disentuh Diki. Aku melepaskan diri pelan, tapi tidak menampar, tidak marah. Aku hanya jalan cepat ke kamar, mengunci pintu. Dada ini sesak, tapi bukan karena benci. Aku takut karena aku tidak menolak sepenuh hati. 2 malam berlalu, Diki belum pulang. Aku, Heru, dan anaknya seperti membentuk rutinitas kecil. Sarapan pagi sambil terburu-buru,
pulang kerja bergantian, lalu makan malam dan duduk sebentar di ruang tengah. Aku mulai menghindari terlalu banyak tatap mata, tapi entah kenapa Heru makin berani. Malam itu, aku sedang setrika baju kerja, pakai daster tipis dan tak pakai daleman karena cuaca panas. Kupikir hanya ada babysitter sama anaknya Heru yang sudah masuk kamar, tapi Heru tiba-tiba masuk ke ruang cuci. "Kak, mau aku bantu?" Dia terdiam, matanya menyapu dadaku, lalu ke arah paha yang sedikit terbuka karena duduk menyamping. Aku buru-buru berdiri. "Kamu jangan ngegetin, Heru." "Maaf kak, maaf ya, lagi bingung mau apa." "Maaf," katanya, tapi mata itu tak minta maaf. Bahkan saat aku melewatinya menuju pintu, dia memegang lenganku, lalu dengan keberanian yang gila, dia menciumku. Aku diam 1 detik, 2, 3, lalu aku dorong dia. "Heru, udah jangan ulangi lagi." Tapi Heru hanya menatapku, nafasnya berat. "Kalau aku janji gak nyentuh, boleh aku temenin kakak malam ini. Di ruang tengah cuman ngobrol." Aku tidak jawab, tapi malam itu aku duduk di sebelahnya di sofa. Kami tak bicara banyak, tapi saat dia menyentuh tanganku perlahan, aku tak menepis. Dan saat ia mendekat, menciumku dengan hati-hati seolah menunggu aku berhenti, aku justru membuka mulut, membalas. Kami berciuman lama, dalam, penuh rindu yang anehnya tak berasal dari masa lalu, tapi dari kekosongan hatiku yang terlalu lama sudah tak diisi. Saat dia membopongku ke kamar tamu dan menutup pintu, aku tahu aku sedang melangkah ke dalam dosa. Tapi malam itu, aku seperti tak peduli. Karena untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku merasa hidup. Aku berdiri di depan cermin kamar, menatap diriku sendiri. Rambutku tergerai, belum sempat dikuncir. Tapi yang kutatap bukan penampilanku, yang kulihat adalah mataku sendiri. Binar yang tak kutemukan selama bertahun-tahun, kini menyala lagi. Dan itu bukan karena Diki, tapi karena adik iparnya, suami mendiang Widya. Heru masuk kerja pagi tadi seperti biasa, aku juga. Kami tak sempat bicara, tapi satu tatapan di meja makan cukup untuk membuat pipiku memanas. Semalam terlalu gila, kami bercinta untuk pertama kalinya di kamar tamu, tanpa suara, tanpa kata-kata manis. Hanya keinginan yang tertahan dan perasaan yang menumpahkan semua penyangkalan. Setelahnya, aku menangis pelan. Heru memelukku dari belakang. Aku tak bicara apa-apa, dan bodohnya aku merasa tenang di pelukan itu. Hari ini, aku pulang lebih dulu. Babysitter sudah mengurus anak Heru dan rumah dalam keadaan sepi. Aku duduk di sofa, TV menyala, tapi pikiranku berkelana. Aku tak tahu apakah ini cinta atau pelarian. Tapi saat Heru pulang beberapa menit kemudian, aku berdiri menyambutnya. "Kakak nungguin aku?" tanyanya sambil membuka dasi dan meletakkan tas. Senyum itu tajam tapi hangat. Aku mengangguk kecil. "Kita perlu bicara." Dia mendekat, duduk di depanku. "Tentang semalam?" Aku menghela napas. Kita nggak boleh ngulangin. "Tapi kakak semalam sadar kan?" Aku diam, lalu pelan-pelan mengangguk. "Enggak, Her. Aku nggak mau kehilangan Diki, dan aku nggak mau anakmu jadi korban." Heru tertawa kecil, pahit. "Dia tumbuh tanpa ibu, Kak, dan kamu yang ngisi ruang itu sekarang."
Kamu tahu nggak, setiap malam dia manggil kamu bunda dalam tidurnya. Dadaku sesak mendengarnya. Aku menunduk, tapi Heru bangkit, mendekat, mengambil tanganku. Kakak mau jujur atau tetap pura-pura? Aku menatapnya. Heru bukan lagi pria kalem seperti awal pindah. Wajahnya tetap tenang, tapi gerak-geriknya tak lagi ragu. Kakak suka sama aku kan? Bisiknya sambil menyentuh pinggangku. Aku memejam tapi tak bergerak. Heru, ini rumah kakakmu. Dan kamu kak, istrinya yang kesepian, aku tahu itu. Seketika Heru menciumku, panas dalam. Aku mendorong pelan, tapi Heru meraihku makin erat. Di antara napas yang memburu, aku tak kuasa menolak di sofa ruang tamu yang sebelumnya hanya tempat duduk biasa. Setelah itu, semuanya terasa seperti badai yang tak bisa dihentikan. Kami berhubungan hampir tiap malam saat Diki tugas keluar kota. Tak hanya karena gairah, tapi karena kebutuhan akan perhatian, sentuhan, dan kebersamaan. Heru mulai berani ngirim pesan siang-siang. Jangan lupa makan siang, Kak. Aku balas, malam ini aku masakin SOP ya, kamu suka kan? Aku senyum-senyum sendiri di meja kerja, dan itu yang membuatku makin takut. Karena aku tahu aku mulai jatuh cinta. Hingga akhirnya malam itu pecah. Aku dan Diki bertengkar hebat. Masalah klasik yang selalu kami hindari. Anak. Kamu yakin, Riz? Yang bermasalah itu aku. Iya, aku udah cek ke dokter. Semua normal. Giliran kamu malah gak mau. Kamu tuh terlalu sibuk ngurusin anak orang sampai lupa kita belum punya anak sendiri. Bentaknya. Aku menamparnya malam itu. Anak itu ponakan kamu dan dia lebih sayang aku daripada kamu sendiri. Diki meraih jaket. Aku mau keluar, besok jangan harap aku pulang. Lalu pintu ditutup keras, aku terduduk di lantai. Tangis itu datang begitu saja dan saat aku menengadah. Heru sudah berdiri di ambang pintu, dia tak bilang apa-apa. Hanya menghampiri, mengangkat tubuhku ke sofa, memelukku pelan, dan untuk pertama kalinya, aku yang mencium dia duluan. Malam itu, kami melakukannya tanpa takut, tanpa ragu, tak ada yang ditahan. Semua keluar, bukan sekadar rasa, tapi kemarahan, rasa bersalah, dan rindu yang tak punya tempat pulang. Paginya, aku bangun lebih awal, bukan karena alarm, tapi karena mimpi. Mimpi aneh yang terasa seperti peringatan tentang rumah ini, tentang kesalahan yang sudah terlalu dalam aku masuki. Aku turun ke dapur, pakai daster biasa, dan rambut yang masih setengah kering habis keramas. Mataku sembab, semalaman aku gak bisa tidur. Heru pun tak terdengar suaranya, mungkin masih lelap sama anaknya. Aku nyalain kompor, mulai nyiapin sarapan seperti biasa, tangan bergerak otomatis, pikiran kemana-mana. Tentang Diki, tentang Heru, tentang anak kecil yang tak tahu apa-apa, yang kini memanggilku bunda. Lalu aku dengar langkah itu perlahan, berat tapi akrab. Dan sebelum aku bisa menoleh, tangan Heru sudah meraih pinggangku dari belakang, hangat, tegas, lalu dagunya menyentuh pundakku. Aku mimpi kamu ninggalin aku, bisikinya pelan, serak. Aku jadi takut bangun tadi. Aku terdiam. Heru, kamu gak akan pergi kan? Aku menahan napas. Aku gak tahu. Dia memeluk lebih erat, membuatku seolah gak bakal bisa kemana-mana. Aku
cuma pengen bahagiain kamu. Kamu berhak bahagia, gak peduli sama siapa kamu nikah dulu. Aku balas menempelkan kepalaku di bahunya. Untuk sesaat, aku lepas kendali lagi. Hari-hari berikutnya, rumah ini berubah jadi dunia kecil kami. Diki masih di luar kota. Katanya mampir ke rumah ibunya, kirim pesan malam-malam. Maaf ya, aku keras kepala. Tapi aku belum jawab. Sementara itu, aku dan Heru seperti pasangan tanpa dosa. Kami masak bareng, nonton bareng, bahkan tidur siang bareng sambil nemenin anaknya main di kamar. Sampai malam itu, aku keluar dari kamar setelah mandi hanya pakai tank top dan celana pendek. Kupikir semua sudah tidur, tapi Heru ada di dapur hanya pakai celana training longgar. Tubuhnya basah, habis cuci motor katanya. Masih belum ngantuk ya? Tanyanya. Aku angguk. Haus. Dia ambil 2 gelas, ngasih 1 padaku. Tapi saat gelas berpindah tangan, jari kami bersentuhan. Lama, diam. Lalu dia menarik pelantanganku, meletakkan gelas dan meraih pinggangku. Duduk di sini, bisiknya, menarikku ke kursi sebelah di ruang makan. Heru, jangan. Tapi dia sudah menciumku, tangannya mulai nakal. Aku hanya bisa terdiam, takut, tapi juga rindu. Dan malam itu, kami kembali melakukannya. Kali ini di dapur. Pagi harinya, aku mendapat pesan dari Diki. Aku pulang Jumat. Udah kangen banget sama kamu. Aku menatap layar ponsel cukup lama. Lalu jari ini justru mengetik pesan ke Heru. Nanti malam aku tunggu di kamar. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap handuk basah yang baru saja kugunakan untuk mengelap tubuh setelah mandi. Tapi bukan tubuhku yang kusesali malam ini, bukan tubuhku yang lelah, tapi hatiku yang makin hari makin rusak. Akhirnya, Diki pulang sore itu, aku tak menyambut seperti biasa. Tak berlari kecil dari dapur, tak memeluknya di pintu, hanya menyapa sekilas. Udah makan, Mas? Diki memelukku dari belakang, tapi tubuhku menegang. Sayang, kamu marah banget ya waktu itu? Aku minta maaf. Aku hanya tersenyum kecil. Enggak kok, aku cuma capek. Dia cium keningku lalu masuk kamar. Heru sudah tahu Diki pulang hari ini. Makanya sore tadi dia buru-buru pergi keluar dengan alasan beli pampers anaknya. Kami bahkan tak sempat bicara sejak tadi pagi. Tapi malamnya aku sedang menyiapkan susu anak Heru di dapur saat tiba-tiba tubuh kecil itu menarik dasterku dari samping. Mama, aku menoleh. Anak itu menatapku dengan mata sayu, pipinya merah, napasnya berat. Loh sayang, kenapa? Sakit. Aku langsung menggendongnya. Dia memeluk leherku erat sambil berbisik di telingaku. Jangan tinggalin aku ya, Ma. Aku gak punya mama lagi. Aku langsung meledak menangis saat itu juga. Pelukanku makin erat. Enggak, kamu tenang. Mama di sini ya. Mama di sini. Diki muncul di ambang dapur, ikut panik. Loh, kenapa? Sakit? Aku tak bisa jawab karena air mataku bukan hanya karena kasihan pada anak itu. Tapi karena aku sadar, aku sudah jadi ibu tanpa melahirkan, dan Heru membuatku merasa seperti istri. Malamnya, Heru mengirim pesan. Anak kita manggil kamu mama dan kamu nangis karena dia. Aku gak mau lagi kamu pura-pura gak sayang aku. Aku balas.
Heru tolong, aku takut ini udah jauh banget. Kalau kamu takut, kenapa kamu masih sama Diki malam ini? Aku diam karena malam ini aku memang tidur sekasur dengan Diki, tapi punggungku membelakangi dia, hatiku menghadap ke Heru. Keesokan harinya, Heru menungguku di teras belakang. Kami hanya bisa bicara diam-diam saat Diki pergi kerja. Aku tahu ini salah, tapi aku nggak sanggup balik jadi cuman ipar, katanya. Aku menunduk. Kamu mau aku ninggalin suamiku? Heru mengangguk. Iya, aku serius. Kita nikah, kita urus anak bareng. Kamu nggak harus pura-pura bahagia lagi. Aku menggigit bibir. Air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Aku juga cinta kamu, Heru. Tapi gimana caranya? Dia mendekat, meraih wajahku, mencium pelan keningku. Kalau kamu siap, aku bawa kamu kabur dari semua ini. Hari itu, aku merasa mual sejak pagi. Kupikir karena kecap basi waktu sarapan, tapi makin siang malah makin pusing. Aku sempat duduk di toilet cukup lama sambil melirik kalender dinding kecil di kamar mandi. Tanggalnya aku lingkari diam-diam. Sudah 11 hari terlambat. Tanganku gemetar saat menarik celana dalam. Jantungku berdetak kencang, bukan karena takut. Tapi karena otakku langsung memutar ulang semua yang terjadi dalam 3 minggu terakhir. Kayaknya ini bukan Diki, bukan suamiku, tapi Heru, adik iparku. Sepulang kerja, aku tak pulang langsung ke rumah. Aku putar arah ke minimarket kecil dekat kantor, beli tespek. Satu yang paling murah, ku kantongi cepat-cepat, aku tak sanggup pakai di rumah. Diki belum pulang, tapi anak Heru dan babysitter masih aktif di ruang tengah, jadi aku pergi lagi ke kamar mandi di kantor. Ku pencet nomor Heru di ponsel. Hei, bisa ke lantai 2 kantorku sekarang nggak? Sendirian, di belakang pantry. Kenapa? Kamu kenapa? Datang aja Heru, sekarang. Tak lama, dia datang 3 menit kemudian. Wajahnya terlihat panik. Aku keluar dari toilet dengan tangan gemetar, membawa benda kecil plastik putih, tespek. Ini, kusodorkan ke arahnya. Heru menatap garis 2 itu lama, sangat lama. Suaranya hampir tak terdengar. Kamu serius? Aku mengangguk pelan. Heru duduk di bangku kecil, menatapku dengan mata merah. Itu anakku kan? Aku tak menjawab. Dia mendekat, mengambil tanganku. Kamu belum bilang ke dia? Aku menggeleng cepat. Enggak, aku bahkan gak tahu harus bilang apa ke diriku sendiri. Risa, kamu gak sendiri. Dia meraih wajahku, mencium keningku lama, lalu matanya menatap mataku lurus. Kamu mau kita urus bareng? Aku takut, bisikku. Takut banget, Heru. Kalau kamu mau, aku siap. Kita pergi jauh, kita mulai dari nol, sama anak ini sama kamu. Aku memejamkan mata. Dalam hati kecilku, aku ingin. Tapi bibirku masih terkunci dalam bayang-bayang dosa dan rasa bersalah. Malamnya, aku tetap tidur di kamar Diki. Tapi, aku memalingkan wajah dan di balik punggungku, aku genggam ponsel erat-erat. Di layar, pesan Heru masih terbuka. Kalau kamu mau kabur, aku siap nunggu kamu di stasiun kapanpun. Sudah seminggu ini, aku mulai menjaga jarak sama Heru, sama semua yang pernah terjadi. Bahkan, sejak 2 garis merah itu muncul,
aku memilih untuk tidak menemuinya lagi. Bahkan saat kami di rumah yang sama, aku sengaja pulang lebih malam, tak lagi mencari-cari alasan untuk menyiapkan makan malam berdua atau menemani anaknya tidur. Bukan karena aku benci, tapi karena aku mulai merasa sayang lagi ke suamiku sendiri. Diki berubah, makin perhatian, makin sering bilang sayang. Mungkin dia sadar aku selama ini kesepian, dan mungkin selama ini dia terlalu fokus kerja dan lupa bahwa aku bukan robot. Kami jadi sering ngobrol lagi sebelum tidur. Kadang sekadar bahas hal sepele, kadang bahas rencana punya anak, dan setiap kali aku melihat senyumnya, ada rasa bersalah yang makin menghantam. Sayang, malam itu, dia menggenggam tanganku saat kami rebahan. Aku pengen coba program kehamilan yuk. Aku janji kali ini serius, kita mulai lagi dari awal. Aku hanya tersenyum menahan tangis. Aku mau bilang, aku sudah hamil, tapi aku tidak sanggup, karena itu bukan miliknya. Pagi itu, aku bangun lebih awal, mataku terasa segar, hatiku entah kenapa lebih tenang. Kupikir mungkin hari ini titik balikku. Aku masuk dapur, nyiapin sarapan, masih pakai daster biru muda. Nasi goreng, telur ceplok setengah matang, dan kopi hitam, menu kesukaan Diki, tapi dia belum juga bangun. Mas, sayang, udah jam 7 loh, kataku sambil nyolek bahunya. Dia tak bergerak, nafasnya tak terdengar. Aku panik, kuguncang tubuhnya. Mas, bangun mas! Tapi tak ada respon. Matanya tertutup, wajahnya pucat. Kupanggil Heru sambil teriak. 1 jam kemudian, ambulans datang. Tapi semuanya sudah terlambat. Dokter hanya berkata pelan, serangan asma mendadak, Bu. Seperti yang dulu menimpa almarhumah Bu Widya, seharusnya dia kontrol rutin dan punya inhaler standby. Dunia runtuh, napasku sesak, aku terduduk di pinggir ranjang sambil memeluk bantal. Heru berdiri di ambang pintu, matanya merah, tapi bukan karena kehilangan saudaranya. Dia menatapku, lalu menatap perutku. Sekarang, kamu sendirian. Aku menoleh, menangis, tapi bukan karena aku kehilangan Heru, bukan juga karena rasa cinta yang pernah tumbuh di luar batas. Tapi karena aku terlambat mencintai suamiku saat dia sudah pergi. Tamat. Oke, segitu dulu untuk kali ini dan semoga kalian, bosku semua terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa, Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini, kami selaku admin channel Makyem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.